semuanya, Assalamualaikum. Dengan aku Rindi Wulandari. Semoga teman-teman semua sehat selalu ya, amin. Di video kali ini aku mau ngajakin teman-teman untuk nemenin aku food prep ya. Kita food prep bareng. Nanti di akhir video aku bakal spill ide menu hariannya untuk 1 minggu ke depan. Ini semua hasil belanjaan di tukang sayur sebelumnya ya. Untuk proteinnya aku ada beli ikan lele 1 kilo, ikan nila 1 kilo, ikan kembung layang setengah kilo, udang setengah kilo, ikan tongkol setengah kilo. Terus ini kerang aku nggak beli di tukang sayur ya, ini nitip dari temen aku Mbak Eka. Sebelumnya aku beli 2 bungkus. Nanti kerangnya mau aku masak karena aku mau bikin kerang udang saus padang. Cuma ini kerangnya masih beku ya, jadi harus didinginkan dulu baru nanti bisa diolah. Total belanja mingguan aku kemarin di tukang sayur itu habisnya sekitar 230.000 ya. Buat teman-teman yang mau lihat video belanjanya bisa cek di vlog sebelumnya ya, belanja ke tukang sayur. Nah ini aja stok protein untuk seminggu ke depan, tapi ini kayaknya bisa sih lebih dari 1 minggu ya, karena aku punya protein tambahan yang lain, ada ikan asin dan ada telur juga. Oke, untuk proteinnya udah selesai ya, udah aku masukin semuanya ke dalam freezer. Lanjut ini aku mau ngeberesin untuk sayuran dan perbumbuan. Di minggu ini aku belanja sayur yang mau dimasak itu nggak terlalu banyak ya, karena lagi pengen lalapan aja. Aku ada beli timun sama kol, mempersingkat waktu juga ya kalau ada lalapan karena nggak perlu dimasak gitu sayurnya. Ini jamur tiram aku beli 1 bungkus aja ya, nanti pengen ditumis pakai bakso ikan. Dan lanjut ini aku ada beli tempenya aku beli 2 bungkus. Rencananya mau dibikin orek tempe, terus 1 bungkusnya lagi mau digoreng tepung biasa ya. Dan ini nanti aku bagi ke dalam 2 box karena dia beda potongan kan. Tapi nanti lihat cikon juga, kadang kalau misalnya lagi mager gitu mau bikin goreng tempenya aku baladoin aja. Ide menunya nanti aku spill di akhir video dan teman-teman bisa ganti ya, itu cuma sekedar ide aja. Kali-kali teman-teman masih bingung gitu kan besok mau masak apa. Dan ini budgetnya sekitar 200.000 ya untuk 1 minggu dan untuk makan 3 orang. BTW ini di daerah Nusa Tenggara Barat ya, NTB, Mataram, Lombok. Karena kadang banyak juga sih yang suka nanya ini di daerah mana, karena harganya beda gitu kan sama daerah mereka. Pokoknya kalau untuk harga-harga mohon disesuaikan aja dengan harga di daerah masing-masing. Lanjut ya, ini untuk lalapan aku ada beli sayur kol sama timun. Untuk kolnya ini aku buang bagian tengahnya ya, supaya lebih gampang aja masuk ke dalam boxnya. Dan ini kolnya nanti bisa dibikin kayak kol goreng ya, agak kurang sehat tapi yang penting enak lah ya, atau kalau enggak dimakan mentah. Aku juga pengen nyetok lalapan kayak kemangi, tapi tadi di tukang sayurnya lagi nggak ada. Nah ini lanjut ya, untuk percabean minggu ini aku cuma beli cabai rawit dan cabai hijau besar. Seperti biasa percabean ini nanti mau aku simpan ke dalam freezer, jadi aku copotin semua ya dari tangkainya. Dan ini nggak aku cuci, jadi langsung aja masuk ke dalam freezer. Untuk percabean kayak cabai merah besar, cabai keriting itu aku nggak beli lagi di minggu ini. Sebelumnya aku udah belanja ya di pasar, jadi masih banyak banget sisanya. Untuk perbawangan juga bamber baput minggu ini aku nggak beli ya, masih ada sisa dari minggu sebelumnya. Nah ini untuk sayur lainnya aku ada beli toge ya. Terus tadi aku juga udah beli bayamnya udah aku bersihin, cuma nggak di videoin aja. Dan untuk tomat ini aku ada beli 1 bungkus, kentang juga 1 bungkus. Untuk kentang sebenarnya bisa disimpan di suhu ruang, tapi ini karena boxnya kosong ya, aku masukin aja ke sini. Dan lanjut untuk daun bawang ini aku mau potong-potong ya langsung. Daun bawangnya udah aku cuci. Ini nanti kalau udah dipotong simpannya di freezer supaya awet. Untuk potongannya juga ini aku bagi jadi 2 macam ya potongannya. Satu yang irisan agak kecil-kecil gitu, terus satu lagi nanti bagian batangnya mau aku potong agak gedean ya. Yang potongan gede biasanya tuh aku masukin ke sayur, entah mau bikin sayur sop atau sayur bening atau tumis-tumisan. Enaknya food prep ya gini ya, kalau udah selesai disiapkan potongannya macam-macam gitu, tinggal disesuaikan aja sama menu masakan yang mau dimasak. Dan ini karena sudah dicuci, jadi nanti pas masak tinggal cemplang-cemplung
aja. Nah ini dia ya hasil food prep singkat dan simple hari ini. Untuk bagian sayuran dan perbumbuannya juga udah beres ya semuanya, alhamdulillah. Ini aku rekap ulang ya, untuk minggu ini sayurannya ada sayur bayam, aku beli 3 ikat dan aku bagi jadi 2 box. Terus aku juga ada beli tempe 2 bungkus, udah dibagi berdasarkan potongannya ya, nanti disesuaikan aja sama menu masakannya. Ada sayur toge, terus ada jamur tiram juga, nanti mau aku tumis ya jamur tiramnya pakai bakso ikan. Terus ini ada daun bawang, ada cabai rawit, cabai hijau besar, ada kentang, tomat. Terus aku juga ada beli kacang tanah ya sama ikan asin. Aku ada beli lalapan juga kayak timun sama sayur kol. Terus ada beli bumbu ketumbar bubuk juga, dan ada bihun goreng, bihun jagung ya lebih tepatnya karena itu belum digoreng. Terus ini ada ikan asin. Aku lagi pengen banget bikin sambal burua atau sambal campur-campur. Jadi nanti bikin balado ikan asin dicampur pakai tempe, kentang sama kacang, pokoknya campur-campur lah ya sambal burua. Insya Allah ini porsinya cukup ya buat kita bertiga di rumah untuk seminggu ke depan, dan teman-teman mohon disesuaikan lagi ya untuk porsinya. Kalau untuk sayur aku memang masaknya itu untuk sekali makan, bisa di siang atau di malam hari, dan tergantung pas suami ya, karena pas suami itu kadang pulang untuk makan siang, kadang enggak, makan malamnya juga, kadang makan di rumah, kadang makan di kantor. Intinya disesuaikan aja dengan kebutuhan di rumah masing-masing ya. Ini aku cuma kasih ide dan gimana cara aku food prep mingguan supaya tetap hemat ya. Dan selain belanjaan, maksudnya belanja sayur, aku juga ada budget makan. Kita jajan itu biasanya di weekend Sabtu Minggu. Nah kadang kalau Sabtu Minggu aku bener-bener libur masak ya, jadi full hari jajan. Hari jajan juga bisa jadi hari kita ya buat quality time, karena kita bisa jajan dan sambil jalan-jalan gitu keluar. Nah ini aku langsung aja ya mau masukin semuanya ke dalam kulkas, dan ini aku spill ide menu untuk 1 minggu ke depan. Jangan lupa langsung aja di screenshot. Oke, itu dia ya ide menu untuk 1 minggu ke depan. Semoga bisa jadi inspirasi buat teman-teman di rumah. Kalau ada yang pengen diganti boleh ya diganti aja. Dan ini sebelum aku masukin box-boxnya yang tadi, aku mau rapiin dulu ya kulkasnya, karena ini lumayan udah agak kotor. Jadi mau aku lap-lap dulu. Kalau mau ngebersihin kulkas wajib banget ya, semua barang-barangnya dikeluarin dulu sambil dicek mana yang masih bagus, mana yang enggak. Karena kadang tuh kita suka lupa ya kalau punya ini punya itu gitu, apalagi yang masih dikresekin. Nah itu bahaya banget ya. Ini aku lap kulkasnya pakai tisu basah aja ya, tisu baby gitu, karena ini lumayan ada wanginya loh, jadi menghilangkan bau amis kulkas lah. Dan ini aku lap-lap aja karena sebelumnya udah aku cuci juga ya, apa tuh namanya tuh kaca-kacanya. Dan ini langsung aja dimasukin semua, susun ulang. Aku taruh box yang isinya bahan yang mau dimasak itu di bagian depan ya, yang ntar tuh bagian belakang. Nah ini udah selesai ya, udah rapi. Lanjut ke bagian bawahnya. Ini masih banyak banget loh stok ikan asin aku, sampai sekarang tuh masih belum habis. Sisa ikan asin aku masih ada kayak udang rebon, terus badak, tapi aku lagi kehabisan ikan teri ya. Aku udah minta dikirimin sama mamaku ikan teri dari Jambi, tapi ya gitu barangnya belum nyampe-nyampe, karena aku minta ikan terinya itu udah dibersihin ya. Lumayan soalnya kan kalau masih dibawa sama kotorannya itu menambah timbangan. Kalau udah dibersihin terus dipaketin bisa dapatnya jadi lebih banyak gitu, dan lebih gampang juga kan buat akunya tinggal masak. Dan ini udah selesai ya aku bersihin semuanya. Terakhir ini aku mau taruh sisa buah-buahan yang ada di rumah, dan ini aja sih isi kulkas aku ya, dan udah rapi semuanya. Happy banget pokoknya kalau kulkas udah rapi, besok masak jadi lebih semangat. Di samping buah-buahan itu ada sisa kroffel sama sisa nasi semalam ya, nanti mau segera dihabiskan. Dan ini di bagian pintu kulkasnya juga udah rapi semuanya. Dan jangan salfok ya sama kimchi, itu pakai jepit jemuran, pokoknya yang ada aja lah ya. Oke lanjut ya, kita masak ke dapur karena aku belum masak hari ini. Untuk menu hari ini spesial, aku mau bikin udang dan kerang saus padang. Untuk kerangnya ini tadi sudah aku bersihin ya, jadi aku gosok gitu pakai sikat besi biar dia
bersih. Dan lanjut ini mau direbus dulu. Aku ngerebusnya sekitar 15 menitan ya. Ini aku kasih juga bumbu aromatik, daun jeruk, daun salam biar nggak amis. Kerangnya udah beres ya, udah selesai direbus. Dan langsung aja kita tumis bumbu untuk saus padangnya. Nanti untuk detail resep saus padangnya aku taruh di kolom komentar ya. Nanti aku sematkan supaya teman-teman yang mau recook juga bisa. Ini tinggal dioseng-oseng aja ya. Pokoknya dimasak sampai bumbu halusnya itu mateng dan gak ada bau langutnya lagi. Aku numisnya ini lumayan agak lama ya, karena pas ngeblendernya itu aku pakai air dan airnya kebanyakan. Jadi jangan ditiru ya, pakai airnya secukupnya aja, atau kalau enggak blender pakai minyak. Nah ini bumbunya udah nggak langut, terakhir baru deh aku tambahkan air dan tinggal dibumbui ya dengan garam, penyedap, saus sambal, saus tomat, dan saus tiram. Jangan takut-takut ya masukin persausannya, karena kalau bumbu untuk saus padang itu sausnya itu harus banyak ya supaya rasanya enak. Dan ini karena udah aku koreksi rasa, terakhir tinggal masukkan aja kerang yang tadi udah kita rebus. Terus ini aku tambahin juga udang ya. Untuk udangnya sebelumnya sudah aku kasih perasan jeruk nipis supaya nggak amis dan udah dicuci ya. Terus ini tinggal dimasak aja deh semuanya sampai matang. Oh iya, saran ya, kalau misalnya ngerebus kerang jangan lupa dikasih garam supaya si kerangnya itu juga ada rasa. Karena kalau langsung dicemplungin kayak gini doang biasanya agak hambar ya, tapi masih bisa dimakan sih karena kan ada sausnya. Terus ini opsional, aku kasih kecap sedikit supaya warnanya jadi lebih gelap aja dan ada manis-manisnya. Masak sampai semua bumbunya meresap ya, dan terakhir aku tinggal kasih irisan daun bawang. Dan aku tuh nggak punya bawang bombay ya, lupa beli. Kalau ada bawang bombay juga boleh ditambahkan, pasti bakalan jadi lebih enak lagi. Oke, ini kerang saus padangnya sudah jadi ya. Aku lebih suka yang berkuah kayak gini kalau untuk kerang, karena lebih enak aja gitu rasanya. Dan ini teman-teman bisa recook. Ini aja sih ya kegiatan aku hari ini. Food prepnya udah selesai, masaknya juga udah selesai. Sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Bye bye.